Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Suara Ibu jelas? Udah. Jelas Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Oke. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, Sehat? sehat Bu. Baik, Bu. Baik Bu. Ibu gimana? Oke, baik. Sehat juga ya. Oke, baik. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Hari ini dipimpin oleh Wawan. Wawan, mana Wawan? Halo Wawan. Iya Bu. Oke, hari ini Wawan akan pimpin kita dalam doa ya. Silakan Wawan pimpin kita dalam doa. Iya Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Wawan. Nah, hari ini Ibu akan absen dulu ya. Di sini Ibu tidak akan memanggil satu-satu karena absennya sudah bisa di-download. Dan di sini semuanya sudah hadir tepat waktu, tidak ada yang terlambat. Terima kasih sudah belajar disiplin ya. Tidak ada yang terlambat masuk ke kelas ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu mau nanya nih, kemarin masih ingat apa pelajaran kita? Tuh, pada bingung, lupa ya. Oke, baik, Ibu ingatin ya. Jadi kemarin materi kita itu adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, hari ini materi kita adalah konsep dan prinsip pergaulan sehat pada remaja. Nah, apa sih kaitan atau hubungannya pelajaran kita minggu lalu dengan hari ini? Nah, kaitannya sangat erat ya. Nah, jika kita bisa memilih pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, itu bisa membuat kita tidak melakukan atau tidak menyalahkan penyalahgunaan narkoba ya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini untuk sikap spiritualnya, Ibu harap kalian mampu menunjukkan sikap ketaatan kalian pada agama ya, tadi dengan ditunjukkan berdoa ya. Kemudian untuk sikap sosialnya, nanti Ibu harapkan kalian mampu menerapkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan setiap tugas yang Ibu berikan ya. Oke, baik. Kita masuk ke intinya ya. Nah, ada yang udah belajar video yang Ibu kirim kemarin? Ada? Pak Gandhi gimana? Udah itu buka video yang Ibu kirim? Belum beli paket nih Bu, belum bisa buka nih. Oke, yang lain ada yang udah buka? Marfuah gimana Marfuah? Udah ada yang buka? Udah buka? Gangguan jaringan saya Bu. Bu sudah buka tapi putus. Oke, baik. Nah, perhatikan bagi yang belum bisa buka videonya, tidak apa-apa. Hari ini Ibu akan menjelaskan apa yang ada di video tersebut. Nah, bagi yang sudah melihat atau mengamati videonya, Ibu ucapkan terima kasih sudah melakukan tugasnya dengan baik ya. Nah, ini Ibu bagi yang belum sempat nonton videonya, Ibu akan share screen PPT kita hari ini untuk materi kita hari ini ya. Oke, baik. Sambil Ibu mempersiapkan PPT-nya, kalian juga mempersiapkan buku catatan, pulpen, ya. Nah, ketika kalian mengamati atau mendengarkan Ibu menjelaskan, tolong kalian catatkan apa saja yang tidak kalian pahami pada saat Ibu menjelaskan, ya. Oke, jangan lupa dicatat ya. Gimana, sudah kelihatan? Belum ada Bu. Belum ya, yang lain gimana? Sudah kelihatan? Belum juga. Oh, sabar ya. Oke, sambil tunggu PPT-nya, kalian boleh siapkan pulpennya, bukunya.
Dan nanti pada saat Ibu menjelaskan atau pada saat kalian memperhatikan PPT-nya, kalau ada yang tidak dipahami ditanyakan ya. Dicatat, nanti akan ditanyakan. Oke? Ya Bu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, sudah ya. Belum ya? Sudah, Bu. Sudah Bu, sudah ada. Bentar ya, kita slideshow ya, biar tampilannya bisa lebih besar lagi ya. Oke, sabar. Di loading. Sudah? Sepertinya dia tidak mau di slideshow ya. Belum. Oh, sudah. Belum. Nggak apa-apa, Bu. Udah kelihatan kok. Oh, udah ya. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah khusus untuk materi ini ya, itu dididik mampu menjelaskan, mempresentasikan, dan menyimpulkan prinsip dan konsep pergaulan sehat pada remaja. Nah, berikut adalah pengertian atau definisi dari pergaulan sehat. Nah, apa sih pergaulan itu? Nah, pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Nah, sedangkan pengertian sehat adalah kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya dan sebagaimana mestinya. Ya. Menurut pendapat dari Organisasi Kesehatan Dunia, sehat itu merupakan satu kesatuan yang penting. Nah, sehat ini dibagi menjadi 4 komponen dasar ya, yaitu pertama ada sehat mental, sehat spiritual, sehat jasmani, dan sehat kesejahteraan sosial. Jadi, dapat disimpulkan, pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok, baik dengan Bu, suaranya kok hilang? Halo? Halo? Halo, suara saya jelas? Halo? Iya, Pak. Iya, Bu. Sudah Bu, sudah Bu. Oke, maaf. Baik, Ibu lanjutkan. Jadi pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal baik tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya. Nah, sedangkan remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, masa remaja itulah adalah masa kalian yang sekarang ya. Nah, masa kalian yang sekarang itu yaitu SMA adalah disebut masa remaja ya. Nah, selanjutnya kita ke bentuk-bentuk dari pergaulan sehat. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari pergaulan sehat. Pertama, itu kelompok belajar. Kedua, kegiatan pengembangan diri. Ketiga, kegiatan keagamaan. Keempat, kegiatan karang taruna. Kelima, kegiatan sosial kemasyarakatan. Keenam, ada kegiatan pencinta alam. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pergaulan sehat. Oke, lanjut. Kita ke prinsip pergaulan sehat. Nah, terdapat beberapa prinsip dasar dari pergaulan sehat. Ya, tujuannya agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. Ini berikut ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita pegang supaya kita tetap berada pada pergaulan yang sehat. Yang pertama itu adalah kesadaran beragama. Kedua, saling memahami. Selanjutnya, saling menghargai perbedaan, tidak berprasangka buruk, dan saling menyadari kalau setiap orang itu saling membutuhkan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari pergaulan sehat yang harus kita harus kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian kita ke dampak dari pergaulan. Nah, di sini ada 2 jenis pergaulan ya, yaitu pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Nah, di sini ada beberapa dampak dari pergaulan sehat pada remaja. Yang pertama itu adalah dapat mengetahui norma-norma yang ada di masyarakat. Kemudian mengenal kepribadian setiap individu. Selanjutnya berakhlak mulia, melatih rasa percaya diri,
dan dapat membentuk karakter yang baik. Nah, berikut adalah dampak dari pergaulan tidak sehat. Pertama, masa depan menjadi suram. Kedua, tidak bersemangat belajar. Ketiga, dijauhi masyarakat. Keempat, tumbuh menjadi pribadi yang menyimpang. Kelima, keluarga menjadi malu. Nah, itu adalah dampak-dampak dari pergaulan tidak sehat. Ya, oke, kita lanjut ke upaya penanggulangan pergaulan tidak sehat. Nah, ini beberapa cara yang dilakukan supaya para remaja tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak sehat. Pertama, itu harus meningkatkan pemahaman norma agama dan sosial. Ya, mengontrol pergaulan, kemudian mentaati aturan hukum, dan yang terakhir adalah sosialisasi bahaya pergaulan tidak sehat. Nah, seperti sekarang itu materi pergaulan sehat dimasukkan ke pelajaran PJOK di tingkat SMA. Itu adalah salah satu cara pemerintah mensosialisasi bahaya dari pergaulan yang tidak sehat. Nah, oke. Nah, ini adalah kata-kata mutiara dari Ibu. Pertama, kenalilah karakter positif yang Anda miliki. Kemudian, upgrade terus diri dengan banyak belajar. 3, bergaulah di lingkungan yang sehat dan positif. Ingat, masa depan bangsa ada di tangan Anda. Ya. Oke, sekian presentasi dari Ibu. Ada yang mau bertanya? Bu Mar, saya Bu. Sorry. Ya, bentar Pak Wawan. Sepertinya ada ini. Bentar Pak Wawan. Suara saya masih jelas ya Bapak Ibu? Masih Bu, masih jelas. Oke, baik. Tadi siapa yang mau bertanya? Wawan ya? Bu, Wawan dulu. Oke, Wawan, silakan. Bu, tanya Bu. Apa faktor terjadinya pergaulan tidak sehat? Oke, apa faktor terjadinya pergaulan tidak sehat? Di sini ada yang bisa bantu Ibu menjawab? Saya bisa, Bu. Oh, Vika, silakan Vika. Yang pertama itu tadi ada rendahnya kontrol diri. Terus yang kedua nilai keagamaan yang kurang. Terus yang ketiga rendahnya taraf pendidikan orang tua. Tadi yang saya perhatikan dari Ibu tadi. Oke, baik. Nah, betul ya, anak pintar, cantik, udah cantik, pintar, mau bantu menjawab. Wah, keren ya. Terima kasih Vika sudah membantu Ibu menjawab. Bagaimana Wawan? Sudah Ya jelas? Bu, jelas Bu, Sudah paham? jelas Bu. Tapi yang Oke. belakang putus-putus Bu, yang belakang putus-putus. Yang belakang berarti putus-putus Bu. jaringan Wawan nih. Tadi Ibu jelas nih dengar suara Vika yang cantik nih. Oke, baik. Nanti boleh dengar rekaman kita lagi ya Wawan ya. Baik, Ya Bu. sekarang kita masuk ke diskusi ya, diskusi kelompok. Nah, kita masih pakai kelompok yang kemarin, minggu yang lalu. Itu ada kelompok 1 ketuanya Adi, yang kedua ketuanya Hengki. Halo, Adi? Ya, Masih ingat ya anggotanya? Sorry, Adi, Hengki? masih Bu. Masih Masih, Bu. ingat ya anggotanya? Oke. Nah, Ibu tidak akan membacakan siapa-siapa anggotanya. Nah, ya, oke. Nah, sekarang kan kalian bentuk kelompok 1 itu materinya adalah prinsip pergaulan sehat, ya. Adi ya, itu adalah tema untuk diskusi kelompok 1. Untuk kelompok materinya adalah dampak pergaulan tidak sehat. Nah, oke. Instruksinya, Ya, Bu. nah nanti, oke, baik. Nah, dengarkan Ibu dulu. Instruksinya, ya, untuk penugasan diskusinya, nanti salah satu menjadi perwakilan untuk melakukan presentasi ya, per kelompoknya terserah. Boleh Pak Adinya juga, boleh Hengkinya juga, terserah ya. Itu kesepakatan dari kelompok masing-masing.
sekarang Ibu kasih kalian waktu 20 menit untuk berdiskusi tentang materi yang Ibu berikan tadi. Ya, waktunya dimulai, silahkan. Oke, waktunya selesai. Oke. Kelompok 1 sudah siap presentasi? Siap, Bu. Ya, siapa perwakilannya? Adi? Adi atau yang lain? Ya, saya, Bu. Oh, Adi. Baik, silakan. Adi, presentasi hasil diskusinya. Yang lain tolong Ya, menyimak Adi. ya. Hasil diskusi dari kelompok 1, Bu. Tadi kami menyimpulkan beberapa prinsip dasar dalam pergaulan yang harus dimiliki ialah saling menasehati ketika ada yang berbuat salah. Terus yang kedua, memiliki prinsip bahwa semua orang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri, selalu berpikir positif dan saling memahami, Bu. Oke, Itu hasil diskusi baik. dari kelompok kami tadi seperti itu. Oke, terima kasih Adi. Dan untuk kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Kasih tepuk tangannya dong untuk kelompok 1. Ayo tepuk tangan semuanya biar semangat. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, kita langsung ke sesi pertanyaan aja ya untuk kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah presentasi. Sekarang kelompok 2 ada yang mau bertanya? Ada, Bu, saya, Bu. Siapa ini? Hengki, Bu. Hengki. Oh ya, silakan Hengki. Tadi yang dijelaskan sama Adi itu ada kedengaran positif itu, Bu. Yang berpikir positif. Berpikir gini, Bu, positif gimana, Bu? Maksudnya. Oh, oke, terima kasih Hengki. Nah, mungkin ada di antara kelompok 1 yang mau bantu jawab? Saya, Bu. Silakan. Siapa ini? Jadi, Bu, Oh, Dedi, silakan Dedi. berpikir positif menurut saya itu cara berpikir yang menekankan pada hal yang positif, Bu. Ya, bisa contoh berpikir positif itu seperti apa, Pak Dedi? Kita selalu berpikir tentang yang baik-baik. Oke, baik. Terima kasih, jawaban yang luar biasa ya, hebat, pinter. Oke, Tepuk tangan. tepuk tangannya dong untuk kelompok 1. Sebenarnya nanti sih tepuk tangannya nih, nanti kan ada kesimpulannya. Oke, terlalu bersemangat ya. Baik, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk melakukan kesimpulannya. Silakan. Membuat Ya, Bu. kesimpulannya. Siapa? Jadi dari hasil diskusi kami tadi setelah presentasi, setelah menjawab pertanyaan dari teman-teman, kesimpulan dari kelompok kami, supaya kita tidak terjerumus ke pergaulan tidak sehat, kita harus membentengi diri kita dengan agama, saling memahami perbedaan dan saling menghormati dan menghargai. Itu, Bu, kesimpulan dari kelompok 1 tadi, Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk presentasinya. Sekarang kita ke kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 siapa yang mau presentasikan? Saya, Bu. Contohnya tadi, Bu. Oke, silakan Hengki. Ya, hasil diskusi untuk kelompok 2 sebagai berikut. Terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Dampak pergaulan tidak sehat tersebut meliputi pergaulan bebas yang perilaku menyimpang, melewati batas-batas norma ketimuran, ketergantungan obat konsumsi obat-obat terlarang, menurunkan derajat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, dan menurunnya prestasi. Banyak, Bu, ininya, Bu. Dampaknya, Bu. Nah, di situ memang banyak sekali ya dampak dari pergaulan tidak sehat. Nah, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke, terima kasih Pak Hengki sudah terima kasih Hengki sudah mempresentasikan dengan sangat baik. Ya, oke. Kelompok 1 ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa ini? Sebut namanya siapa ini? Ya, Nyoman, Bu.
Oh, Nyoman. Silakan Nyoman, mau tanya apa? Ya Bu, tadi saya dengar Hengki nyebut kata menyimpang-nyimpang itu. Pergaulan Ya. perilaku menyimpang. Perilaku Bu. menyimpang. Apa itu perilaku Ya. menyimpang, Bu? Oke, nah kelompok 2 ada yang bisa jawab? Saya Bu, Dengan perilaku menyimpang. Oh, Yayan, silakan. saya Yayan. bisa Bu. Ya, Yayan, silakan. Perilaku menyimpang itu perilaku yang tidak sesuai dengan atau disepakati bersama di masyarakat Bu. Contohnya seperti apa, Bu Yayan? Contohnya seperti balap liar. Kalau enggak tawuran itu Bu. Oke, bagus, jawaban yang cerdas. Terima kasih ya, Yayan yang cantik dan manis. Sama-sama Ibu Guru Bunda. Oke. Nah, untuk kelompok 2, silakan membuat kesimpulan dari hasil presentasinya dan diskusinya tadi. Siap Bu, udah disimpulkan barusan bareng-bareng ya untuk dari kelompok 2. Perhatian kesimpulan dari kelompok 2 ya. Jadi dampak pergaulan tidak sehat sangat tidak baik bagi masa depan kita. Sebaiknya kita bisa memilih pergaulan yang lebih baik dan sehat supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi keluarga, nusa, dan bangsa. Oke, terima kasih Hengki. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk semuanya. Oke, terima kasih ya sudah melakukan diskusi dan presentasinya dengan sangat baik. Nah, anak-anak, dari proses hasil diskusi dan presentasi tadi dapat Ibu tarik kesimpulan bahwa pergaulan sehat adalah proses interaksi antara individu dengan individu lain maupun kelompok yang berlangsung secara normal dan positif. Nah, maksudnya positif di sini adalah yang dimaksud normal di sini adalah setiap individu menyadari bahwa pergaulan itu dilakukan agar setiap orang bisa mengembangkan kepribadiannya secara positif dan baik. Nah, baik. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas. Ini tugasnya kalian kerjakan di rumah. Nanti tugasnya itu lewat Google Form ya. Nah, silahkan buka Teams-nya masing-masing untuk mengakses tugasnya. Nah, Ibu harap kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan disiplin. Kerjakan sendiri, jangan minta bantuan orang tua. Kalian kan sudah on the way dewasa ya, remaja on the way dewasa. Nah, kumpulkan tepat waktu ya, belajar disiplin ya. Kumpulkannya itu hari Rabu 13 Oktober paling lambat jam 2 siang. Nah, minggu depan kita akan mempelajari materi senam irama ya. Hari ini Ibu akan mengirimkan link senamnya atau link videonya lewat Teams. Silakan kalian buka Teams-nya masing-masing. Ya, Ibu minta kalian pelajari dulu, kalian praktekkan dulu di rumah, biar minggu depan kalian tidak mengalami kesulitan pada saat praktek. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan sekali lagi, tetap taati protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah, sekarang memang udah agak reda sih ya, tapi kita tidak boleh terlalu lengah, harus tetap waspada ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian terapkan dalam pergaulan kalian sehari-hari. Baik, sebelum pulang, kita mau berdoa dulu, mengucap syukur, karena pelajaran kita boleh berjalan dengan lancar. Oke, Yayan, silakan pimpin kita dalam doa. Ya Bu, teman-teman sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa dulu. Di tempat duduk masing-masing, siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Yayan. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Guru. Bye-bye, Bu. Makasih, Bu.
Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Satria. Saya kembalikan ke Pak Satria lagi.